Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi hari ini tanggal 7 Agustus 2024. Kekayaan kita yang tak terbatas. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, Efesus 3 ayat 8. Kata "tidak terduga" dalam bahasa Yunani menekankan kedalaman tertentu yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Amplified memberikan pengertian yang lebih komprehensif. Dinyatakan sebagai tidak berkesudahan, tidak terbatas, tidak terselami, tidak dapat terhitung, dan tidak ada habisnya, kekayaan Kristus, kekayaan yang tidak seorang pun dapat mencarinya. Deskripsi ini memberikan gambaran hidup betapa luar biasa menakjubkannya kemakmuran kelimpahan Kristus, kekayaan Kristus. Inilah betapa luar biasanya kekayaan yang ada, melampaui semua yang umat manusia dapat raih. Bagaimana kita dapat mencari kekayaan Kristus? Dari mana kita memulainya, dan di mana akhirnya? Itu tergantung pada apa yang baru saja digambarkan. Dan jika Kristus adalah Allah yang sejati, dan Dia memang Allah sejati, maka kita berarti berurusan dengan kekayaan yang benar-benar tidak terukur dan tanpa batas. Ingat, kita menyatu dengan Dia. Karenanya, warisan kita adalah kekayaan dan kelimpahan tak terukur dalam Kristus. Tuhan Yesus dirancangkan sebagai ahli waris dan pemilik sah segala sesuatu, maka, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan pribadi, Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu dan yang berhak memiliki segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya pada segala tempat dan masa. Dia menciptakan, menghasilkan, membuat, mengoperasikan dan mengelola segala sesuatunya agar bekerja. Ibrani 1 ayat 2 MPC. Menurut Matius 13, Dia membeli lunas seluruh ladang, dan karenanya, seluruh dunia menjadi miliknya. Dalam Roma 8 ayat 16-17, Alkitab mengatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini berarti semua yang menjadi milik Yesus menjadi milik kita. Inilah hak warisan kita, dan penting engkau menjaganya. Kita berjalan dalam jejak Abraham, karena Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Keseluruhan bumi menjadi milik kita dalam Kristus. Ini secara jelas Paulus nyatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 21 bahwa segala sesuatu adalah milikmu. Mari kita berdoa, aku berjalan dalam kepenuhan kekayaan Kristus tanpa akhir, tanpa batas, tak terselami, tak dapat dipikirkan, dan tak berkesudahan. Aku dilahirkan ke dalamnya ketika aku lahir baru. Aku memiliki akses tak terbatas atas seluruh kekayaan dan sumber daya kerajaan Allah, yang di luar pemahaman dan pencarian umat manusia. Aku hidup dalam kelimpahan dan memanifestasikan kemuliaan dan kebenaran kerajaan Allah kemanapun aku pergi. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 19, Kolose 2 ayat 3, Roma 11 ayat 33.